Halo semua, perkenalkan nama saya Dromul Suboro, NPM 23117023 dari Prodi Bimbingan Konseling semester 2 Universitas Riau Kepulauan. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai self-esteem, self-efficacy, self-regulation, dan level callback pada siswa. Yang pertama itu ada self-esteem atau harga diri. Self-esteem adalah penilaian atau evaluasi terhadap dirinya sendiri. Ini melibatkan perasaan positif atau negatif tentang kemampuan, karakter, dan penampilan diri. Sederhananya, self-esteem adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Orang dengan self-esteem tinggi cenderung percaya diri, menghargai dirinya sendiri, optimis, mudah memahami tantangan. Sebaliknya, orang dengan self-esteem rendah cenderung merasa tidak cukup baik, meragukan kemampuannya, mudah menyerah, sensitif terhadap kritik. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem ialah lingkungan, pengalaman, perbandingan sosial, pencapaian, dan penampilan. Contoh wawancara self-esteem yang kami lakukan ialah bagaimana tingkat kepercayaan diri Anda sebelum masuk ke dalam binaan dan setelah masuk. Jawabannya sedih ketika jauh dengan orang tua. Contoh kedua, bagaimana kamu meningkatkan atau mempertahankan kepercayaan diri Anda setelah keluar dari binaan ini? Jawabannya, tidak mendengarkan omongan orang. Contoh ketiga, bagaimana Anda menilai diri Anda saat ini? Apa yang membuat Anda merasa baik terhadap diri Anda? Jawabannya, bisa bertahan sampai sejauh ini dan menerima konsekuensinya yang dia lakukan. Kemudian self-efficacy atau tantangan, ujian, dan hambatan. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Sederhananya adalah seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat yakin melakukan sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy yang pertama, pengalaman masa lalu, pengamatan model, persuasi sosial, kondisi emosional. Mengapa self-efficacy itu penting? 1. Motivasi, artinya keyakinan bahwa kita dapat berhasil. Kedua, resiliensi, artinya cenderung lebih mudah bangkit setelah menghadapi kegagalan. Yang ketiga, pencapaian tujuan. Kemudian contoh wawancara self-efficacy yang kami lakukan. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi di dalam binaan masyarakat? Contoh kedua, bagaimana kamu menilai kemampuan Anda dalam menyelesaikan tugas sehari-hari? Nah, contoh yang ketiga, dapatkah kamu memberikan contoh pengalaman di mana kepercayaan diri Anda dapat menyelesaikan masalah? Self-regulation atau pengaturan diri. Self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol, mengatur, dan mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri. Ini melibatkan proses internal yang kompleks di mana individu merencanakan, memantau, dan mengevaluasi perilaku mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi self-regulation ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya kepercayaan diri, motivasi, keterampilan kognitif, dan emosi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial, dukungan orang tua, dan pendidikan. Mengapa self-regulation itu penting? Yang pertama, pembelajaran, artinya membantu mengelola waktu. Yang kedua, hubungan sosial, artinya remaja dapat mengelola emosi dan memecahkan konflik. Yang ketiga, kesehatan mental, artinya remaja dapat mengatasi stres dan mengatur mood. Yang keempat, prestasi, yaitu remaja dapat mencapai tujuan panjang dan mengatasi tantangan. Contoh wawancara self-regulation yang kami lakukan adalah 1. Apa yang menjadi tantangan terbesar Anda dalam mengatur diri? 2. Bagaimana Anda mengatur waktu dan kegiatan harian dalam binaan masyarakat? 3. Apa strategi yang Anda gunakan untuk mengelola emosi dan stres selama masa tahanan? 4. Apa pendapat Anda mengenai pentingnya mengatur diri dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian self-concept atau konsep diri. Self-concept adalah gambaran atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri.
ini mencakup pandangan, perasaan, dan penilaian individu terhadap kemampuan, karakteristik, dan peranannya dalam kehidupannya. Singkatnya, konsep diri adalah bagaimana seseorang melihat, memahami, dan mengevaluasi dirinya sendiri. Konsep diri terdiri dari berbagai komponen, yaitu citra diri, artinya bagaimana seseorang melihat penampilan fisiknya. Yang kedua, harga diri, yaitu penilaian tentang seberapa berharganya dirinya. Yang kemudian, identitas diri, artinya perasaan seseorang tentang siapa dirinya terhadap sosial atau budaya. Kemudian, kemampuan diri, artinya kemampuan dalam berbagai hal. Kemudian, faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah pengalaman masa lalu atau pengalaman positif atau negatif. Kemudian, interaksi sosial, pendapat orang lain. Kemudian, perbandingan sosial. Contoh wawancara self-concept yang kami lakukan adalah: 1. Bagaimana Anda melihat diri Anda sekarang dibandingkan dengan sebelumnya masuk ke dalam binaan? Yang kedua, apa yang membuat Anda merasa bangga pada diri Anda? Yang ketiga, setelah keluar dari binaan, apa yang ingin Anda lakukan? Yang keempat, apakah ada perubahan semenjak Anda masuk ke dalam binaan masyarakat? Kemudian, konsep moral fallback. Pada konsep moral fallback terdapat 3 bagian. Yang pertama, pre-konvensional, dan konvensional, dan post-konvensional. Pre-konvensional ini terdapat juga 2 bagian. Yang pertama, self-interest, yaitu menerima reward atau fokus diri sendiri. Pada bagian kedua itu avoiding punishment, yaitu menghindari hukuman, di mana remaja menghindari hukuman ketika dia melakukan kesalahan. Nah, pada bagian kedua yaitu konvensional, terdapat 2 bagian juga. Yang pertama, good boy attitude, yaitu berperilaku dengan orang-orang sekelilingnya, di mana dia melakukan sesuatu dengan orang sekelilingnya. Yang kedua, moral reasoning, yaitu berperilaku menimbang aspek hukum yang ada di sekitar. Nah, yang ketiga itu post konvensional. Pada konvensional ini terdapat 2 bagian juga, yaitu social contract, yaitu fundamental, yang dimulai dari self-concept, self-regulation, self-efficacy, dan self-esteem. Nah, yang kedua itu universal principles, yaitu mempunyai prinsip dan mempertahankan harga diri demi sebuah tantangan. Anak yang kami wawancara ini terdapat pada bagian konvensional, di bagian bad girl attitude, dikarenakan anak tersebut mudah terpengaruh karena berperilaku sesuai dengan orang sekelilingnya.